Invensi menciptakan produk atau jasa baru yang dimunculkan dari kreativitas orang-orang di baliknya. Ekstensi ini sebenarnya kayak gaya-gaya berpikir scamper itu ya, saudara sekalian ya. Ekstensi mengembangkan produk atau proses atau jasa yang sudah ada dengan memunculkan manfaat atau cara penggunaan yang terbaru. Duplikasi atau replikasi dengan mengubah atau mengulang produk, proses atau jasa yang sudah ada dengan kreatif, bentuk, harga, kemasan ya. Nanti kita juga bisa lihat ketika kita bicara tentang bagaimana kalau kita sudah punya produk, memasarkannya gimana, itu nanti akan ada materi tersendiri. Sintesis menggabungkan gagasan atau faktor yang sudah ada sebelumnya menurut formula atau cara penggunaan yang baru. Jadi ini sebenarnya sudah saudara pelajari tadi dalam konteks formula scamper tadi ya. Nah, tapi di dalam inovasi yang dikembangkan itu dilihat dari beberapa hal ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, kemudian 7, ya oke lah contohnya ya, ini contoh kecil saja ya. Kita lihat pesawat terbang awalnya dari Wright bersaudara itu ya. Kemudian telekomunikasi, Graham Bell dan segala macam. Tapi yang menariknya itu dari pesawat yang dulu pakai lari-lari terus di turunan pegunungan gitu ya rusak terus babak belur lah mereka itu, sampai sekarang ini pesawatnya sudah bisa bermacam-macam pesawat dan sampai menembus ke bulan, dan yang sudah lagi menuju ke planet yang lebih jauh lagi, nggak tahu mau ke matahari barangkali ya, saya nggak tahu ya, tapi sudah ada yang lebih jauh lagi. Nah, saya bisa bayangkan itu adalah seperti apa yang tadi dikatakan lewat jenis inovasi tadi. Jadi bukan baru, tetapi ekstensi, ya ekstensi gitu. Jadi pengembangan dari sesuatu yang sudah ada gitu. Ya McDonald makanan ya, seperti makanan-makanan mungkin gorengan juga dari zaman dulu itu sudah ada itu gorengan-gorengan, tapi belum sampai ayam karena mahal ya kalau di Indonesia gitu ya. Tapi gorengan-gorengan apa saja itu dari dulu sudah ada. Nah, orang Barat karena lebih modern, industrialisasi lebih modern, mereka munculkan ya McDonald segala macam sehingga mereka punya istilahnya eh, hak penciptaan yang bagus seperti itu ya, kita akhirnya ngikut gitu ya, punya apa yang kayak gitu. Nah, nggak apa-apa karena dimungkinkan kita melakukan duplikasi, replikasi dan segala macamnya. Jadi bisa macam-macam lain gitu. Tapi yang pasti kita tidak boleh pakai namanya McDonald, tetapi karya yang mirip-mirip McDonald ya sudah banyak lah gitu ya. KFC itu. Walmart ya, di mana asumsinya mereka menerapkan one stop shopping. Jadi orang belanja di satu tempat apa saja semua ada. Ya, dulu itu ada, tetapi sekarang ya Carrefour, Matahari, Walmart itu sendiri sudah mulai turun ya, dan beberapa sudah gerainya banyak ditutup. Karena apa? Kembali lagi dalam kenyataannya dunia ini tidak pernah bisa stabil gitu, khususnya ketika kita bicara tentang bisnis gitu. Nah, oleh karena itu tadi di awal-awal saudara-saudara sekalian, research and development itu menjadi penting bagi perusahaan atau organisasi, termasuk dirimu juga sendiri melakukan observasi dengan banyak baca, mendengar berita, melihat kenyataan-kenyataan, itu kan juga semacam saudara mendapatkan gagasan-gagasan baru. Jadi melakukan riset gitu ya, dan membangun ya satu temuan-temuan baru yang lain lagi, entah itu hanya kepentingan untuk supaya saudara belajar lebih bagus, mendapat nilai lebih ini, sehingga setidaknya lulus tepat waktu itu sudah satu target yang menarik gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Tokopedia, Gojek dan semua yang segala macam muncul ya, baik yang ada dan kemudian yang sudah hilang. Nah, itu banyak sekali ya terjadi. Intinya bahwa inovasi itu memberi nilai yang kompetitif, nilai yang baru dan cukup punya pengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sumber inovasi sama juga dengan scamper kemarin ya. Jadi sumber scamper apa ya? Kita ada di tempat itu menarik. Kita bisa melihat langsung apa yang bisa kita munculkan lewat ide-ide baru. Jadi ada kejadian tak terduga gitu ya, atau tidak direncanakan gitu. Ya, kejadian tak terduga atau tidak direncanakan. Misalkan panas sekarang kan kita tahu ya, ada panas bumi nih kita nih sekarang ya. Situasinya panas banget ini sekarang. Ketika kita punya sesuatu yang tidak expect ya kita ada terjadi gitu, ya ini otomatis bukan direncanakan lagi, nggak tahu itu. Nah, apa yang kita harus lakukan? Ya saya nggak tahu ya. Yang sekarang kita belum tahu ada temuan-temuan baru apa. Nah, disitulah kreativitas, invention, dan inovasi itu sebenarnya bisa muncul dalam kondisi seperti itu. Nah, misalkan kalau kita bicara tentang karakter, akhlak gitu ya, ini masuk ke pendidikan. Sekarang lagi marak tuh ya isu-isu LGBT. Walaupun sudah lama, tapi belakangan ini dia bukan lagi sekedar isu, tapi sudah sesuatu yang
secara formal mulai bisa diterima, misalkan perkawinan, ya benar kan, Bu Sarah ya, ada pernikahan sejenis dan segala macam. Nah, saudara bisa bayangkan ya, eh, kalau kita bicara gender seksual yang kita kenal tadinya cuma laki perempuan, nah sekarang nggak bingung coba di Thailand, nggak usah jauh-jauh itu, ini laki perempuan, ada laki perempuan strip gitu ya, pakai garis miring, laki strip, bisa perempuan bisa laki, kita nggak tahu gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang kita bisa katakan yang kita tidak tahu, dan ternyata sekarang sudah kejadian seperti ini. Dan di Eropa sekarang isu-isu gender itu betul-betul sudah meminta suatu kondisi yang benar-benar disamakan gitu ya. Belum lagi yang perempuan, oke lah kalau perempuan menjadi itu ya sudah sepatutnya gitu ya. Jadi perempuan tidak bisa lah ada di bawah gitu, dimarginalisasi tidak. Perempuan juga punya hak kesamaan, setaraan gitu. Tetapi di sini kalau kita mau bicara adalah tentang tadi bahwa sesuatu itu yang kita tidak terduga dan tidak rencana, gimana cara jalan keluarnya gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kesenjangan adanya dasolan dan dasain ya, antara sesuatu yang ideal dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan itu bagaimana. Nah, kita bisa lihat juga ya kenyataannya di Jakarta ya, walaupun masih terus dikembangkan, saudara bisa tahu kan Jakarta macetnya minta ampun ya, khususnya di masuk di ring-ring satu tuh Jakarta Pusat gitu ya, dari Jakarta Selatan. Kalau ada di sana, saudara bisa tahu bagaimana padatnya kendaraan. Nah, muncul dengan kasus apa istilahnya 3 in 1 apa dan segala macam. Wah, 3 in 1 juga hanya memberikan dampak sedikit. Terus muncul lagi yang namanya MRT ya, kereta api yang sudah lama muncul lagi. Kemudian ada LRT. Dan semuanya gitu. Dan ini memang masih dalam proses, tetapi kita bisa lihat bahwa disitulah inovasi-inovasi memunculkan satu hal yang akan memperbaiki kualitas hidup kita gitu. Nah, itu bisa dikatakan sumber diskriminasi itu dari keadaan-keadaan seperti itu. Kejadian tidak terduga, kesenjangan. Atau yang ketiga, menjawab kebutuhan. Ada permintaan baru yang terjadi ya secara khusus, atau barangkali ada perubahan-perubahan lain ya. Kita lihat yang dulu kan kopi-kopi itu kan seperti apa ya. Ini memang sudah cukup lama perubahannya. Mie yang dulu apa, mie instan, sekarang juga berkembang dengan working space. Jadi orang bisa bekerja tidak lagi harus di mana-mana gitu ya. Jadi di satu tempat khusus, saudara yang bisa bisnis sewa tempat kecil saja sudah menjadi satu apa perusahaan tersendiri di sana ya, dengan keterbatasan tadi. Perubahan industri dan pasar seperti industri pendidikan, homeschooling, virtual school, ya, kemudian mobil listrik, transportasi luar angkasa, nah itu semua sudah mengikuti perubahan-perubahan. Perubahan demografi, pertumbuhan kelahiran anak, rentang umur orang tua, ya, kelahiran anak itu ada yang menjadi banyak atau menjadi kurang. Misalkan ya kayak di Singapura itu anak, dan Jepang itu Korea atau Jepang ya, yang mulai berkurang gitu karena orang nggak mau lagi menikah. Nah, pasti ada jalan keluar apa lagi yang harus dimunculkan, baik untuk memecahkan masalah tersebut atau keadaan tersebut harus disikapi seperti apa. Bayangkan saudara, ada gap generasi itu. Kalau usia sekarang usia 30 harusnya punya anak gitu ya, kurang lebih dua gitu ya. Ya baru bertahun-tahun berikutnya akan kelihatan kalau generasi tersebut tidak bikin anak gitu ya, cuma 10% yang bikin anak, yang biasanya nanti di usia sekian itu pasti ada gap gitu. Dan gap itu tidak diinikan akan turun ke bawah, bahkan akan kekurangan sumber daya manusia itu. Seperti itu. Nah, itu terjadi ya. Jadi sini misalkan kalau orang tua semakin banyak, bahwa jasa-jasa tentang perawatan orang tua, apalagi kalau kesehatan makanan semakin baik kan rentang hidupnya menjadi lebih panjang. Nah, harus apa begitu ya? Baik untuk orang tuanya, baik juga dengan anak-anaknya mereka, yang jelas secara psikologis ya, di dalam komunikasi kita seringkali orang tua generasi dengan anak itu seringkali nggak ketemu. Nah, bagaimana untuk mengatasi seperti itu? Itu pasti akan menemukan temuan baru, baik itu ilmu, baik itu layanan, baik itu produk yang lainnya, pendidikan, perawatan dan seterusnya. Nah, perubahan persepsi ya, belanja dari pasar langsung dan kemudian ke online. Ya, saudara tahu ya sekarang kondisi kenapa ditutupnya apa TikTok gitu ya sebagai toko shop gitu ya. Ya memang dia sebenarnya kan layanannya layanan media sosial kan, media yang mempertemukan orang dengan karya apa segala macam. Tapi begitu bisa menjadi apa bagian dari apa bisnis, yaitu e-commerce ya, maka sudah jelas banyak yang kepukul untuk mereka yang tradisional yang berharap di dalam saja. Nah, itu kita bisa lihat ya kejadiannya era setelah
pandemik, kita hampir 3 tahun, COVID-19 itu orang berubah karena nggak bisa keluar, maka dunia pasar berubah, orang belanja seperti ini, dan sekarang keterusan sampai juga di dalam dunia industri, di dalam dunia kerja, ya bisnis, organisasi juga sudah mulai dengan istilahnya hybrid ataupun juga blended, apa segala macam itu banyak perubahan-perubahan. Intinya semua itu membawa kebahagiaan, kemaslahatan manusia. Ya, oke. Nah, kita masuk ke 2 slide terakhir ini ya. Jadi prinsip inovasi ini kita bicara tentang sikap mental. Nah, kembali lagi pada saudara-saudara sekalian ya. Jadi sikap mental saudara, pola pikir saudara ya. Dan kemudian itulah yang menjadi dasar jiwa entrepreneurship dari kewirausahaan gitu. Jadi saudara betul-betul orang yang mau ya melakukan suatu terobosan baru. Nah, kembali lagi kalau ASN itu dia tidak punya risiko di dalam arti begini. Kalau saudara menjual, punya ide jualan, itu pasti juga belum tentu laku. Ya syukur kalau saudara mendapatkan keuntungan premium langsung laku. Rut, oke, bagus. Tetapi kadang-kadang banyak kan itu jatuh bangun, rugi dan segala macam begitu. Bahkan utang dan segala macam. Nah, kalau kita jadi ASN, nggak ada yang seperti itu. Hidup tuh baik-baik aja, tetapi spend ya untuk kita mengembangkan segala bisnisnya itu ya bergantung. Kalau kita nikahnya sama orang yang kaya ya bisa dimodalin gitu ya. Kalau pas-pasan, ya hidupnya pas aja gitu. Sesuai dengan gaji yang ada. Makanya kenapa untuk dapat uangnya lagi ya bermain-main dengan hal yang tidak halal itu ya, korupsi dan segala macam. Tapi ketika kita punya perusahaan, kita bisa mengembangkan tuh ada rasa bahagianya ya. Bisa memberikan kebahagiaan buat orang dengan produk kita, bisa mempekerjakan orang banyak dengan tadi anggota keluarganya bisa menikmati. Dan kalau kita kaya langsung kita juga bisa berbuat baik ya, membangun ibadah, sarana fasilitas umum banyak hal. Tapi kalau sebagai ASN ya tadi kalau cuma dia di situ aja ya sampai seumur umur ya hidup hidup sih baik gitu. Tetapi buat expand lagi benar agak susah kita karena kita sudah terbiasa dengan mindsetnya yaitu follower gitu ya, ngikutin aja apa kata atasan gitu ya. Nah, jadi orang-orang dengan punya ini apa prinsip dia cenderung untuk bertindak, mau melakukan sesuatu dari mencari gagasan-gagasan baru untuk melakukan terobosan ya, melihat peluang sumber-sumber yang munculkan inovasi. Itu penting sekali. Dengan juga pemikirannya yang kedua yaitu menyederhanakan. Kalau sesuatu kita lihat produksi ini cukup memberatkan, ada nggak peluang untuk kita bisa mereduksi, membuat dia lebih minimal gitu ya, ya atas proses, atas jasa, produk gitu kan. Nah sekarang misalkan gini ya, kan yang sebelumnya kalau mahasiswa itu dulu sebelum pandemik itu masih belajar bawa buku, nyatat gitu kan. Nah sekarang setelah pandemik ini kan sudah pakai begini coba. Saya mau nanya Bu Sarah ya, di kampus itu ujiannya masih tertulis atau sudah ujiannya lewat file aja gitu? Tergantung Pak Roy. Oh gitu ya. Iya, Kalau di sini tergantung kadang-kadang situasi. kalau di sini kadang-kadang diprotes, Pak, susah nih kita nulisnya gitu karena Iya sudah Pak Roy, tidak terbiasa eh, gitu. semester lalu sempat ada ujian tertulis, baru juga Heeh, berapa menit heeh. mahasiswa sudah mengeluh. Iya betul, jadi udah kecapean mereka Tangannya gitu. kecapean. Iya. Nah ini ya bayangin ini. Jadi ini adalah sesuatu yang betul-betul memang menyederhanakan, tetapi juga berdampak ini. Nah tergantung lagi, artinya memang kita nggak bisa menyamaratakan. Kalau kita tahu bahwa ini akan berdampak apa istilahnya pada kita, bahwa menulis tersebut itu akan punya dampak tetap positif ke depannya ya terus harus dilangsungkan gitu ya. Jadi saudara sekalian ingat itu, jadi jangan kita berpikir pendek gitu. Jadi sesuatu itu bisa disederhanakan tetapi juga lihat dalam apa wawasan yang lebih luas bahwa apakah ini bisa dipertahankan atau tidak. Jadi jangan dia menjadi solusi sementara saja atau melihat sesuatu bukan solusi, melihat satu kenyataan sekarang dipakai itu tetapi akhirnya menjadi dasar dan akhirnya ke depannya malah kacau gitu. Nah, jangan seperti ya. Kemudian prinsip informasi juga dimunculkan lewat kebutuhan-kebutuhan yang selalu nggak pernah stop gitu. Selalu ada. Karena manusia intinya tidak pernah puas. Nah, itu ingat ya, manusia selalu intinya tidak pernah puas. Kalau kita coba lihat sejarahnya, keberadaan alat-alat di rumah kita, semua itu adalah ketidakpuasan manusia itu di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dia mencipta menjadi sesuatu yang lebih mudah gitu. Nah, sekarang
Manusia tidak pernah puas dengan misalkan kok tenaga kerja ini sekarang agak lambat segala macam, maka dimunculkan robot. Tadinya robotnya sifatnya besi, sekarang sudah banyak juga robot yang sudah seperti manusia. Nah bayangin gitu ya, cloning nggak boleh, nah sekarang muncul robot yang mirip-mirip, walaupun cloning kayaknya lebih oke kali ya, belum tahu saya kalau cloning manusia seperti apa. Tetapi robot menyerupai manusia, tapi namanya juga serupa. Tapi intinya tadi bahwa manusia itu nggak pernah puas. Jadi dia akan selalu mencari hal-hal yang akan memberikan kebahagiaan pada dirinya. Nah, orang-orang yang pintar ini yang selalu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Dasarnya itu. Nah, mulailah saudara-saudara dengan usaha yang berskala kecil ketika kita inovasi gitu. Kenapa? Ya, sesuatu itu naturnya secara historisnya kita nggak bisa langsung besar sekali gitu. Pasti mulai dari sesuatu yang kecil. Hanya kecilnya itu ya dari perspektif yang mana. Kalau orang kaya kecilnya ya versi perspektif mereka. Kalau kita orang yang biasa-biasa, apalagi orang yang kekurangan ya perspektif kecilnya yang paling kecil gitu ya. Ya. Optimisme menjadi dasar. Kemudian temukan selalu dan uji. Nah itu tadi ya, uji itu ketika kita sebelum menjadi invention, sebelum jadi temuan. Jadi diuji, perbaiki, jatuh bangun, ya. Ingat ya, penemuan apa listrik itu berapa kali itu listriknya meledak nggak jadi lampu tadi ya, dan akhirnya menjadi lampu setelah seribuan sekalian gitu ya. Diuji coba. Belajar selalu dari kesalahan, jangan takut salah. Ya, yang pasti kalau saudara di kuliah itu kesalahan itu asal nggak bikin onar ya. Kalau kesalahan dalam menjawab dan segala macam itu pasti diperbaiki. Ya, tetapi begitu kesalahan mau di tempat kerja, selesailah saudara kalau sudah 3 kali dapat apa S apa surat pemberitahuan gitu ya, SP gitu ya, SP 1 2 3 ya tamatlah saudara sudah ya. Dan disitulah selalu kita juga jangan cepat lemah atau patah hati ya patah arang manakala kita punya temuan tersebut sudah gagal nggak dihargai orang lain, justru itu harusnya menjadi daya tarik saudara untuk saudara tetap mempertahankan bila saudara memang punya jangkauan pikiran yang jauh bahwa ini sebenarnya oke. Hanya saat itu juga belum bisa terjadi. Ya, dari situlah maka keuletan itu menjadi sesuatu kekuatan. Banyak orang-orang bisnis itu selalu ngomongnya salah satu Pak, ulet gitu ya. Nah, di sana secara spiritual juga kegagalan-kegagalan itu juga kalau kita lihat dari sisi manusia ya kayaknya ya mungkin kita bodoh, mungkin kita apa, tapi kita kalau lihat dari pencipta, Tuhan itu tidak mungkin dia memberikan sesuatu yang jelek buat umatnya. Jadi kegagalan itu ada di baliknya itu ya hikmah yang saudara bisa ambil dari sana. Nah, jadi ingat ya, ketika kita berusaha, jangan terlalu mengandalkan otak kita yang pintar, andalkan juga Tuhan. Sepintar apapun juga, ketika Tuhan itu berkehendak, kamu juga nggak bisa jadi apa-apa gitu ya. Nah itu. Nah, slide yang terakhir. Nah ini mitos tentang inovasi. Inovasi muncul karena direncanakan dan dapat diprediksi, katanya gitu ya. Karena direncanakan dapat diprediksi. Kemudian spesifikasi teknis suatu inovasi perlu disiapkan secara lengkap. Nah, ini yang selalu katanya mitosnya seperti itu. Kreativitas muncul dari mimpi maupun gagasan yang mengawang-awang. Kegiatan skala besar membuat inovasi yang lebih baik dari kegiatan yang kecil. Intinya nih semuanya jangan terlalu ini ya, saudara pungkiri. Nah, teknologi merupakan pendorong inovasi dan keberhasilan. Enggak ya. Artinya semuanya itu kebalikannya. Jadi saudara, yang penting inovasi itu pastilah berangkat dari jiwa kita, dari mindset kita, sikap kita, pola pikir kita. Dan otomatis juga pola pikir itu bergantung asupannya. Asupannya ada dua. Asupan yang pertama yaitu makanan yang untuk membuat hidup kita itu sehat, segar terus. Dan yang kedua agar bisa berekspansi dalam menciptakan karya-karya itu asupan pengetahuan. Jadi harus banyak baca, diskusi, observasi, tonton hal-hal yang baik, terutama yang mendukung hal-hal yang kamu akan capai di dalam masa studimu yang berkaitan dengan penciptaan gitu ya.